Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, semua hal, semua yang baik diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Semua hal dan yang indah diberikan Tuhan kepada manusia. Mari kita mengingat kembali bagaimana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Segala yang indah, segala hal yang begitu luar biasa diberikan kepada mereka di Taman Eden yang sangat luar biasa. Tetapi ada hal yang tidak diberikan kepada mereka, yaitu kuasa untuk memakan buah di tengah taman itu. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, berarti sejak semula Allah juga memberikan perintah dan untuk terus mematuhi dan terus mengingatkan kepada manusia bahwasanya segala sesuatu diberikan kepada manusia, namun manusia memiliki batas kuasa dalam setiap kehidupannya. Demikian juga halnya Bapak Ibu dengan menentukan masa depan. Manusia tidak dapat menentukan masa depannya sendiri sebab masa depannya ada pada tangan Allah. Maka di sini dibutuhkan kerendahan hati kita untuk senantiasa mengetahui bagaimana dan apa yang harus kita lakukan di kemudian hari. Inilah yang disebut setiap hari manusia harus meminta petunjuk kepada Tuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Jadi jikalau ada manusia tidak memulai harinya dengan meminta petunjuk kepada Tuhan, apa yang harus dilaluinya, itu yang membuat manusia cenderung jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman ini mengingatkan kepada kita, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ini membuktikan Bapak Ibu, yang pertama, kita tidak boleh putus hubungan dengan Tuhan. Jikalau kita putus hubungan dengan Tuhan, berarti kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sebab pada firman ini dikatakan, jikalau Tuhan menghendakinya, berarti itu yang harus senantiasa kita perhatikan dan kita lakukan. Menyenangkan hati Tuhan adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dalam setiap kehidupan kita. Maka diingatkan kepada kita yang kedua, dalam setiap proses kehidupan kita, dalam setiap perencanaan kehidupan kita, mari kita melibatkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Maka dikatakan dalam firman ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kekekalan adalah hanya milik Allah. Maka oleh karena itu, jikalau setiap kita berencana, jikalau Tuhan menghendakinya, jangan kita berkata, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu, aku akan pergi ke sana, aku akan pergi ke situ. Dengan membuktikan kehebatan dan kemampuan kita untuk mencapai. Mungkin secara kesehatan, mungkin secara finansial, materi, dan ilmu pengetahuan kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Kita dapat mendaki atau bahkan mencapai bulan. Kita dapat pergi ke sana dan ke situ. Tetapi jikalau Tuhan tidak menghendakinya, itu tidak akan terjadi. Maka jikalau setiap hari dalam kehidupan kita, mari kita meminta Tuhan, jikalau Tuhan menghendaki, biarlah aku seperti ini. Tetapi jika Tuhan tidak berkenan, biarlah aku berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Itu yang harus nantiasa kita sampaikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Itu membuktikan Bapak Ibu bahwasanya kita harus selalu tunduk pada rencana Allah. Kita harus selalu tunduk pada kehendak Allah. Kita tidak boleh suka-suka hidup kita di dunia ini. Dalam bahasa Batak, dang lomo ni rohata, dang boy lomo ta, ala ikolomo ni roha di debata, nasahut tiba gagasan huluta. Sebab apa yang menjadi rencana Allah terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti pasti adalah berkat yang luar biasa kepada kita. Tetapi apa rencana kita dan terjadi kepada kita, belum tentu itu yang terbaik. Maka saat ini diingatkan kepada kita, pada hari ini Bapak Ibu,
Mari tundukkan hati dan pikiranmu pada penyertaan, pada kehendak Allah. Katakanlah, aku akan melakukan ini dan itu jikalau Tuhan mengkehendakinya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami terus hidup dalam penyertaan-Mu, hidup dalam kehendak-Mu, supaya kami terus Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kami Tuhan mendahului setiap kehidupan kami, tetapi kami biarlah terus berpegang teguh kepada Engkau, sebab kami yakin dan percaya untuk merencanakan terbaik dalam kehidupan kami. Sebab kami yakin dan percaya Bapa, satu langkah yang kami langkahkan itu seturut dan sepengetahuan-Mu. Maka saat ini juga Tuhan kami menyerahkan hidup kami dalam perkenan-Mu. Biarlah kami senantiasa boleh diubahkan, boleh dikuatkan, dan boleh dibaharui oleh firman-Mu. Biarlah kami mendahulukan setiap kepentingan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ini. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Horas.